dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya. Sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin,
dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang di bulan Februari di minggu yang pertama. Saya percaya sukacita Tuhan di bulan yang kedua di tahun ini semakin berlimpah-limpah saudara. Apapun keadaannya, karena sukacita dari Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan yang di luar sana. Tapi ketika Tuhan bertahta dalam hidup kita dan Dia mengendalikan sepenuhnya hidup kita, kita akan mengalami sukacita yang tak berkesudahan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memasuki di bulan yang kedua di tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa melaluinya tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Bahkan di tengah-tengah masa kesesakan ini, kami tetap bisa berjalan ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang ada di depan kami. Engkau yang berjalan di depan kami ya Tuhan. Engkau sebagai pahlawan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Oleh karena itu biar terus kami berharap percaya kepadamu. Karena kami akan melihat ya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan yang lebih besar lagi yang telah Kau sediakan bagi kami. Bahkan berkat demi berkat yang telah
telah Kau curahkan bagi kami akan kami alami, terima. Bahkan akan kami ya Tuhan, lihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati, menyertai dan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah kepadamu. Kami datang berserah, namun tak menyerah Tuhan dengan keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan sampai hari ini. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan ku datang, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
kami panggil namamu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, di sini Kau gak pernah meninggalkan, gak pernah biarkan sendiri. Amin, amin. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, kuatkah aku bertahan? Amin. Kau hadapan, amin, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Harapan Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau yang tak pernah biarkan tinggalan. Haleluya. Engkau setia, Engkau setia. Kau telah buktikan dan aku percaya. Kaulah kekuatan di saat lemah, terang di dalam gelap. Kau cahaya kemuliaan. Kau di dalamku Immanuel. Kiana lama ya shikiana lama ya dakara lama ya dakara lama. Oh raba baba 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 shakara baba baba. Oh riana baba. Mari sembah Tuhan saudara ya. Dia udah tunjukkan kasih setianya. Kita boleh masuk dalam minggu yang pertama di bulan ini, bulan yang kedua. Itu karena Tuhan setia kepada kita, gak pernah biarkan dan tinggalkan kita sendiri, saudara. Oh, riada bala bata syakara bakara baba 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 baba. Jesus. Oh, nara bala bata syakara baka baba 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 baba. Shikiana bala 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 baba 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 baba. Shandai, Oriandara lamaya shakarala baba 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 baba. Oh kau Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami kuat Tuhan. Immanuel,
beserta. Kami panggil namamu, Immanuel. Kau ada di sini, terima kasih. Beserta, Kau ada di sini. Kami gak perlu takut dan khawatir, ragu. Kami teguh, Tuhan. Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Kau menjamin kami di dalam namamu yang ajaib. Engkau dalam namamu yang kuat. Takut namamu Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah beserta di dalamku selamanya. Engkau Allah besertaku. Haleluya, haleluya. Dimanapun kita berada, serukan haleluya. Terima kasih Kau telah buktikan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada di titik ini, Tuhan, Kau Allah Immanuel, Ebenezer, ya Tuhan, yang selalu menyertai kami dan gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, dan hati kami kuat dan teguh, Tuhan, karena Engkau telah tunjukkan dan terus akan tunjukkan. Engkau berjalan di depan kami dan ada di dalam kami. Kita serukan haleluya. Haleluya. Ayo dimanapun kita berada, serukan haleluya. Haleluya. Yang meneguhkan dan menguatkan kami. Demi namamu Yesus Tuhan, Immanuel yang selalu berikan kemenangan. Yuk tepuk tangan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita dan dimanapun kita berada. Yuk, haleluya. Sama-sama katakan dengan iman, saudara. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hey, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Katakan, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Katakan dengan iman, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa? Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Namanya Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Namanya Yesus, Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan, hey, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kalau Tuhan menyampaikan kita,
sampai di bulan yang kedua. Saya percaya itu karena Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut dan tawar hati, Dia akan tetap menyertai kita. Panggil namanya Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Oh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Immanuel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Karena besar anugerah yang selalu Dia sediakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara, kita sudah ada di bulan kedua, di bulan Februari di tahun 2021. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara kita akan bersama-sama berdoa syafaat pagi hari ini. Mari saudara kita berbahasa roh saudara. Urabataka sinamakaralava. Urabataka yasinamakaralava ya syaralava. Urabataka lalava ya ralava. Firman-Mu berkata di Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, tuh hari-hari ini Bapa, kegelapan sedang turun atas bumi ini. Tapi kami percaya kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu. Biarlah hari-hari ini gereja-Mu bangkit ya Tuhan. Gereja Tuhan bangkit untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bapak, biarlah pagi hari ini Kau melawat setiap umat-umat-Mu yang melihat tayangan ibadah online Tuhan. Di tahun di mana bulan kedua ini Tuhan, Engkau terus memperlengkapi kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang lemah pagi ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Hari-hari ini biarlah kami gereja-Mu bangkit Tuhan. Karena kami sedang melihat kegerakan yang dahsyat Tuhan, yang sedang Kau kerjakan atas Indonesia ya Tuhan. Pakai gereja-Mu Bapa, dan kami bawa Indonesia Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami percaya kemuliaan-Mu sedang turun atas bangsa kami. Tuhan lawat bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Iralabatakhalalabaya syaralababa, irabatakhalalabaya ralabalaba, syakalalabaya ralabal, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Urabatakhalalabaya ralabalaba, syakalalabala, nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Ribatakhalalabala, biarlah penuaian terbesar dan terakhir terjadi atas Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia dituai ya Tuhan. Iralabatakhalalabala, syakalalabaya ralabala, Bapak, terima kasih. Kami terus bawa pemerintahan kami Tuhan. Kami terus bawa Pak Jokowi dan setiap jajarannya, bahkan wakilnya Pak Marut. Amin. Tuhan terus tuntun ya Tuhan. Pemerintahan yang sudah Kau pilih, kami percaya Kau akan tuntun dengan hikmat-Mu Abba. Biarlah setiap keputusan yang diambil hari-hari ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Khususnya untuk penanganan COVID-19 hari-hari ini. Berikan hikmat pada pemerintah Pak Jokowi ya Tuhan. Kami percaya COVID-19 dan krisis ekonomi akan berhenti di bangsa kami di dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu dan kuasa-Mu yang sedang bergerak di bangsa kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin rohani kami. Engkau memberkati gembala sidang kami. Kami bawa pagi hari ini Tuhan. Berkati Pak Niko. Berikan Tuhan terus kekuatan, kesehatan.
Tuntun hamba-Mu di tahun integritas ini Tuhan. Bila ada perkara-perkara baru yang Tuhan tuntun di setiap bulan Tuhan. Tuhan terus urapi lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga serahkan Bu Hermin Tuhan dalam tangan Tuhan sebagai penopang yang sepadan. Berkati ya Tuhan, berkati keluarga besar hamba-Mu Pak Niko. Berkati keluarga besar Bu Hermin. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga Pak Dani, Pak Paul, Pak John, Pak Ranto, besar keluarga besar. Kami serahkan Tuhan dalam tangan Tuhan. Gembala Rayon, Gembala CK Tuhan berkati. Bahkan Rayon 1A Tuhan, Pak James Tuhan, dan wakilnya Pak Edi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Rayon 1A Abah. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu Abah. Kami bawa hamba-Mu Pak Bambang Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bila lewat firman yang disampaikan Tuhan, kami terus diubahkan di tahun integritas ini Tuhan. Ubahkan setiap kami untuk menjadi segambar serupa dengan Engkau Bapa. Bapa terima kasih, biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur ya Tuhan. Untuk siap menerima kebenaran-Mu. Berkati Gembala Cabangan Pak Bambang. Berkati Ibu Indri. Berkati Pak Tatang Bu Ika dan setiap pengerja jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Abah. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami, kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami bagi Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Hati kami teguh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau teguhkan hidup kami yang telah Engkau selamatkan ya Tuhan Yesus. Di dalam anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bilang anugerah-Mu enggak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Yes. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, anugerah-Mu berikan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Mengangkat kami semua, anugerah yang berlimpah. Hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami semakin berlimpah dalam segala hal. Sekalipun dalam masa sukar seperti ini, tapi bersama Engkau kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anak-anak kami berhasil, jemaat kami naik terus Tuhan. Semua karena kemuliaan-Mu, kehadiran-Mu Roh Kudus. Mari ajar kami tentang kemuliaan yang akan Kau curahkan di hari-hari terakhir. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Dan dalam kemuliaan-Mu ada perlindungan-Mu. Dalam kemuliaan-Mu ada berkat-Mu, tidak berkeputusan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom saudara semua. Saya melihat wajah yang kece-kece dalam sukacita Roh Kudus. Kita semua tahu bahwa Bapak juga tahu segala kebutuhan kita. Dan Dia sudah membuka tingkap-tingkap langit bagi kita. Sehingga kita mempunyai lebih dari cukup. Cukup untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bahkan cukup untuk mengembalikan milik-Mu Tuhan. Bahkan cukup untuk memberikan buah sulung. Dan cukup untuk menolong orang yang sedang berkekurangan. Semua itu Kau limpahkan pada kami Tuhan. Sekalipun dalam masa seperti itu, seperti ini. Itu sebabnya kami tidak perlu takut kekurangan apapun. Dengan iman dalam janji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin kita agak kecewa, kita tidak bisa beribadah seperti biasanya dalam gereja. Tetapi sungguh, saudara, sekalipun lewat Zoom,
Tapi ibadah-ibadah itu kemuliaan-Mu selalu hadir. Dan kami merasakan bahkan lebih kuat lagi Tuhan daripada yang lalu-lalu. Dan kami melihat juga sekalipun tidak beribadah dalam gedung, tapi kehadiran-Mu yang utama, kehadiran-Mu yang utama. Kami ingat dalam kitab Hagai Tuhan, di saat mereka juga kecewa karena rumah saat itu, ya dikatakan di dalam Hagai 2 ayat 4, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Ya enggak, saudara ya, udah lebih jelek. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tapi, nah di sini Tuhan mulai menghibur mereka. Tuhan katakan sekarang, kuatkan hatimu, hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku, roh Tuhan, tetap tinggal di tengah-tengahmu. Karena itu janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan Tuhan di sini sedang bicara tentang hukuman Allah atas dunia sebelum atau hampir bersamaan dengan kedatangan Tuhan di awan-awan. Sebaru mendapat WhatsApp, saudara, saya melihat ada berita breaking news bahwa pintu gerbang yang selama ini ditutup dengan rapat, pintu masuk ke kota Yerusalem yang dinubuatkan ini tempat sakral, tidak boleh diapa-apain karena Mesias akan kembali lewat pintu ini. Dan sudah ada berita bahwa Israel sendiri akan membongkar pintu itu, menyiapkan, sudah terbuka untuk kedatangan Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita benar-benar ada di hari-hari terakhir. Bahkan saya mendengar kesaksian Benny Hinn, hamba Tuhan. Dia mengatakan dia mendapat mimpi. Dan Tuhan katakan, aku datang segera. Bahkan Roh Kudus katakan, Tuhan Yesus akan kembali di awan-awan. Pada saat jauh lebih dulu daripada yang kau pikirkan. Tanda-tanda ini akan mendahului. Lalu dikasih tahu akan ada gempa-gempa dan sudah terjadi, saudara, Gunung Semeru, Gunung Merapi di seluruh dunia. Bahkan ada cuaca ekstrim. Saya mendengar bahkan di Rusia cuaca ada 24 derajat Celcius di bawah, ya, minus 24 derajat Celcius. Berarti orang kalau keluar rumah itu langsung jadi es, saudara, ya, alias innalillahi, nah seterusnya. Lalu dikatakan gereja-gereja akan mulai kompromi. Wah, ini nggak enak, saudara, ya. Karena itu diadakan penelitian di Amerika saat ini 52% dari gereja-gereja di sana sudah mulai mengakui LGBT itu sah-sah saja. Kita menghormati cinta kasih antara manusia. Tapi Tuhan ciptakan Adam dan Eve, bukan Adam dan Steve, untuk hidup bersama. Saudara, mungkin karena hal-hal ini Tuhan melihat, wah, jangan lama-lama. Kalau lama-lama tambah gawat, maka dia akan datang segera
untuk gerejanya yang tanpa cacat dan tanpa celah. Saya bukan nabi, saudara, saya cuma dengar ini beritanya seperti ini. Tapi di sini dikatakan, sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Ya, cuaca ekstrim, laut dan darat. Banjir bukan cuma di Manado, saudara. Bahkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Kalimantan bisa kebanjiran. Bingung ya, biasanya nggak pernah terjadi, saudara. Nah, ini yang Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kemegahan di sini berarti kemuliaan. Hadirat Tuhan yang semakin lama semakin kuat. Dan ini kita sudah mulai merasakan karena melalui hambanya Pak Niko Nyoto Raharjo, gembala kami, Pantekosta, urapan Pantekosta ketiga sudah mulai dicurahkan. Dan kami yang ada di bawahnya semua mengalami. Bahkan tidak sulit-sulit sekarang, nggak perlu nyanyi setengah jam, enggak, saudara. Kalau mau berdoa untuk orang yang sakit atau untuk orang yang sedang diganggu roh jahat, baru berdiri di depannya, kemuliaan sudah turun. Dan segera terjadi apa yang dibutuhkan. Kalau dia sakit, dia disembuhkan. Kalau dia terikat, roh jahat itu akan lari meninggalkan dia. Lalu tentang materi, bersama Tuhan nggak perlu khawatir, saudara. Ya, di sini dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Emas dulu cuma 2.500 1 gram logam mulia. Saat ini sudah 900.000 per gram untuk logam mulia. Dan semua ini milik Tuhan. Atas dorongan tangan Tuhan, emas ini akan mengalir kepada orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, bagus. Adapun rumah ini dengan huruf besar, Tuhan bicara tentang tubuh-tubuh kita yang adalah tempat tinggal Roh Kudus. Adapun tubuhmu ini, kemegahannya atau kemuliaannya yang kemudian yang akan menyertai kita kemudian akan melebihi kemuliaan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, dalam kemuliaan kalau kita melihat Yesaya 60. Ini tiba-tiba aja diingatkan, jadi cari dulu ya. Yesaya 60 ayat 1 tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi bicara tentang kemuliaan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini juga dinubuatkan melalui hambanya Benihin, dikatakan di mana-mana akan terjadi kerusuhan, pemberontakan. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apa yang terjadi? Penuaian besar-besaran. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Karena itu angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki datang dari jauh, anak perempuan digendong. Pada waktu itu kita akan heran melihat dan berseri-seri.
kita akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Segala kambing domba Kedar berhimpun kepadamu. Saya tidak heran saudara ya. Kalau mereka melihat orang yang dipenuhi kemuliaan, begitu didoakan, Tuhan mengasihi semua orang saudara. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi semua orang. Dari semua agama, kalau mereka berharap pada Tuhan Yesus, mereka percaya Tuhan akan sembuhkan dia. Dan itu saya sudah melihat sedang terjadi di mana-mana, saudara. Maka segala kambing domba Kedar berhimpun kepadamu. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal Tarsis berlayar di depan, bawa anak-anakmu laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab dia mengagungkan engkau. Dalam kemuliaan memang kita diagungkan. Ya, nah, saya bersyukur Bapak adalah pemberi yang terbesar. Sampai dia merelakan putranya yang tunggal menjadi korban bakaran untuk menebus dosa kita yang semuanya telah berdosa dan kehilangan kemuliaannya. Tuhan korbankan putranya yang tunggal dan Tuhan Yesus rela. Dia menyerahkan nyawanya. Dia juga pemberi terbesar. Dia nggak pakai emas dan perak menebus kita. Dia rela menyerahkan darahnya mengalir di Kalvari supaya kita yang percaya semuanya boleh diselamatkan dan menerima kemuliaannya. Terima kasih untuk Roh Kudus. Dia yang menuntun kita, dia yang mengajar kita, dia yang menguatkan waktu kita lemah. Dia yang membuat kita mengerti segala rahasia-rahasia firman Tuhan. Di saat kita sedih, dia juga yang menghibur. Dia juga yang menyembuhkan luka batin kita. Roh Kudus adalah pribadi yang juga selalu memberi dan memberi dan memberi. Dan saya percaya sesuai dengan Roma 5 yang mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dianugerahkan pada kita. Maka kasih sifat pribadi Tuhan yang adalah pemberi terbesar pasti juga ada di dalam kita. Saudara, karena ya berhutang apa ya? Kita sudah dibeli, kita udah bukan milik kita sendiri. Jadi sekarang tugas kita adalah meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Membinasakan pekerjaan iblis, membawa kerajaan Allah kemana-mana. Maka kita mengembalikan milik Tuhan 10% seperti dulu kepada Abimelek ya. Sekarang kita kembalikan ke dalam gereja dan Tuhan berjanji siapa yang mengembalikan miliknya 10%, satu, dia akan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Kedua, dia menghardik segala belalang-belalang pelahap, iblis-iblis yang mau menghabiskan lagi berkat yang Tuhan sudah berikan. Bahkan Tuhan juga memberkati anak-anak cucu kami, pohon anggur di padang, ya itu anak-anak dan cucu kami. Bahkan lebih lagi kita menjadi kesukaan orang melihat bagaimana Tuhan menyertai kami. Sampai semua orang katakan, ceritakan, aku mau Tuhan yang mau. Aku juga mau terima dia. Itu sebabnya saudara, dalam hidup ini di mana Tuhan memberkati, kita terima, kita beri lagi. Kita terima, kita beri lagi. Inilah kehidupan siklus kerajaan Allah. Karena itu setiap tahun diberikan kesempatan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10
Dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama dari bulan Januari. Segala penghasilanmu dalam bulan Januari. Tuhan akan membalasnya dengan mengisi lumbung-lumbungmu sampai penuh, sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, saya melihat anak-anak Tuhan di tempat ini juga selalu melakukan ini dan Tuhan setia. Tuhan tetap memberkati kita. Tadi ada dulu penari kita, saudara ya. Saat ini dia kebetulan di Jakarta, ada calon dokter spesialis melamar dia, saudara ya. Dan dia juga sudah menjadi dokter medis. Wow, luar biasa, saudara ya. Lalu satu jemaat yang saya perhatikan, kalau ibadah tuh sungguh-sungguh, saudara. Nggak pakai ngobrol, benar-benar konsentrasi penuh. Kalau nyembah, kalau berdoa, dengan sangat hormat, saudara. Dan saya baru mendapat berita, tadi pagi masuk TV, dia diangkat menjadi direktur utama dari bank negara yang besar. Tuhan luar biasa, Nyom. Semua karena anugerahnya. Katakan, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekarang ada banyak waktu kita melihat TV, saudara. Yang dilihat juga YouTube tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, siaran-siaran dalam GBI seluruh Indonesia, saudara, bahkan sedunia. Dan melalui Zoom kita bisa saling mendoakan dan melihat apa yang sedang terjadi. Saya melihat hampir semua GBI, bahkan gereja-gereja lain, semua sekarang mau memuliakan Tuhan dengan buah sulung. Memang saudara, saya pernah melakukan itu. Buah sulung penuh diberikan, gemetar waktu memberikan untuk kemuliaan Tuhan menyertai, saudara. Dan sesudah itu ya ada berkat yang begitu besar, saudara. Ini mimbar, saya nggak berani bohong ya. Begitu besar sampai saat ini masih belum habis juga. Semua adalah kemuliaannya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Kejatuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi, kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun.
di saat kita menyembah, di saat kita mengingat kebaikannya. Roh Kudus selalu hadir, saudara. Tapi itu utama, dia hadir kuat sampai dalam kemuliaannya. Kalau kita sedang melakukan peperangan rohani. Tahun ini adalah tahun peperangan rohani terbesar, saudara. Kita menghadapi roh-roh antikristus yang saat ini berusaha menguasai dunia. Tapi selama gereja masih ada di bumi, si antikris tidak bisa naik. Ada yang menahan. Siapa yang menahan? Gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja Tuhan harus diangkat dulu, rapture dulu, baru antikris bisa naik. Itu kedahsyatan Allah kita. Dan sampai saat itu Tuhan tetap akan memelihara kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saudara ingin menerima berkat yang berkelimpahan itu, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Oh Kudus yang manis, alirkan kemuliaan-Mu Tuhan. Alirkan kemuliaan-Mu lebih lagi. Tak seorang pun tinggal dalam keadaan yang sama. Semua akan naik menjadi kepala. Tidak terus mulai dari bawah. Kami akan diangkat naik oleh Tuhan. Naik. Yesus. Bagi hamba-hamba-Mu, tambahkan pengurapan-Mu Tuhan. Mengusir roh jahat, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Kasih dan kuasa-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini izinkan kami berbagian dalam perjamuan kudus. Kalau bukan karena karya-Mu Tuhan, tidak mungkin semua ini dapat terjadi pada kami. Semua adalah kasih karunia-Mu. Yesus, kemuliaan. Terima kasih untuk seorang gembala yang begitu baik Tuhan. Kami selalu menundukkan diri di
di bawah otoritas Pak Niko. Dan kami berdoa kemuliaan-Mu yang akan datang yang menyertai hamba-Mu jauh lebih besar dari kemuliaan dari masa lalu. Juga di atas kami semua Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecah. Dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 54, Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, saat ini kami pegang sebagai roti, dan minum darahnya, anggur, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, perjamuan kudus, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau akan angkat kami bertemu di awan-awan. Darah-Mu telah mensucikan kami. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, dia mengambil sepotong roti, lalu mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Tuhan Yesus pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu. Oleh bilu-bilunya, oleh darah Yesus, oleh rasa sakit yang Tuhan Yesus alami, dia tanggung semua sakitmu, supaya kami yang percaya sembuh. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Bersyukurlah dan makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ingatlah aku setiap kali kamu mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kami ingat setiap saat Tuhan kebaikan-Mu. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah mensucikan kami, menyembuhkan kami. Ucapkan syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Ucapkan syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih syukur untuk kebaikan, untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih untuk Terima kemuliaan. kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Dan darah-Mu. Haleluya. 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 Indah bahasa diaramu. Terima kasih. Kelimpahan itu Tuhan datang dari seberang laut, datang dari mana-mana. Emas dan perak datang kepada gereja-Mu Tuhan. Kelimpahan itu terus menyertai kami. Sertai semua Tuhan, anak-anak-Mu. Kita mengasihi. Jangan Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
bersama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dan biarlah saat ini kami pulang, Tuhan, membawa damai sejahtera-Mu Bapa, kasih-Mu yang tiada tanding, Tuhan Yesus, dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Semakin hari semakin bertambah-tambah menyertai kami. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Amin. Shalom, Yuk kita ikut Cool GBIDS Cool Dharma Wangsa Square setiap hari Rabu jam 7 malam jam 7 malam. melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after. Shalom Jemaat GBI Dharma Wangsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Menurut Maunya Tuhan.